Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kita ketemu lagi di channel yang informatif ini. Jadi sahabat semua, persoalan masalah bahasa Melayu sampai hari ini itu masih hangat dibicarakan, terutama berkenaan dengan dari mana asal-usul dari bahasa Melayu itu sendiri. Karena kita tahu bahwa bahasa Melayu itu banyak dipergunakan oleh banyak negara ya, termasuk kita Indonesia ya. Rata-rata di Sumatera menggunakan bahasa Melayu, kemudian di Malaysia ya, di Brunei Darussalam dan di Singapura, bahkan di Vietnam ada yang menggunakan bahasa Melayu. Dan pada video reaction kita kali ini, kita akan mendengarkan, menyimak dan menonton video dari seorang profesor dari Amerika Serikat yang menjelaskan berkenaan dengan asal-usul bahasa Melayu dari kajian dan penelitiannya. Seperti apa? Sama-sama kita saksikan videonya berikut ini. Kita hanya dapat menduga berdasarkan mungkin kata-kata pinjaman yang terdapat dalam misalnya bahasa daerah. Susah kita menyusuri misalnya pengaruh bahasa Melaka terhadap dialek Melayu lain. Karena pertama kita tidak tahu sebenarnya bahasa Melayu di Melaka pada abad yang ke-15. Begitulah yang disampaikan oleh Profesor Bahasa Indonesia Melayu Polinesia ini. Proses pembentukan bahasa Melayu dari masa silam hingga bahasa Melayu modern memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Awalnya bahasa Melayu adalah bahasa asli suku Melayu di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bahasa ini telah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu dan mengalami pengaruh dari berbagai kebudayaan dan bahasa seperti Sangsekerta, Arab, India, Jawa, dan Cina. Pada abad ke-15, bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan di Asia Tenggara dan pengaruh dari bahasa Jawa, Bugis, dan Batak semakin terasa. Pada abad ke-19, datangnya penjajah Eropa seperti Belanda dan Inggris memberikan pengaruh baru terhadap bahasa Melayu. Bahasa ini menjadi bahasa administrasi dan pendidikan di bawah kekuasaan kolonial. Pada tahun 1928, pemuda Indonesia mendeklarasikan bahasa persatuan menjadi bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional yang menyatukan bangsa Indonesia. Sementara itu pada tahun 57, dengan kemerdekaan Malaya, bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi negara yang dikenal sebagai bahasa Malaysia. Namun bahasa ini mengalami perkembangan dan standarisasi yang berbeda dengan bahasa Indonesia dalam beberapa dekade. Meskipun demikian, bahasa Indonesia menunjukkan peningkatan yang luas hingga diterima sebagai bahasa resmi di UNESCO. Di Malaysia, bahasa Melayu masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Berbagai perubahan dan standarisasi terjadi, termasuk perubahan nama menjadi bahasa Melayu Malaysia pada tahun 70-an. Asal-usul bahasa Melayu sendiri diyakini berasal dari keluarga bahasa Austronesia yang dituturkan oleh suku-suku pribumi di Kepulauan Nusantara. Teori lain mengatakan bahwa bahasa Melayu berasal dari proto-bahasa yang dituturkan di wilayah pesisir Kalimantan dan utara Sulawesi sekitar 4000 sampai 5000 tahun yang lalu. Dari sini bahasa Melayu menyebar ke wilayah Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, dan selatan Thailand. Pada awal abad ke-7 Masehi, pengaruh budaya dan bahasa Sangsekerta dari India masuk ke wilayah Nusantara, mempengaruhi kosakata, sistem penulisan, dan perkembangan bahasa Melayu. Pada abad ke-19, bahasa Melayu mengalami standarisasi dan perubahan menjadi bahasa Melayu rendah, yang kemudian menjadi bahasa Melayu modern atau bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia saat ini berbeda dengan bahasa Melayu masa lampau. Bahasa Melayu Malaysia masih mengandalkan kata-kata dari Arab, India, dan campuran bahasa Inggris.
Kesemua perjalanan sejarah ini menandai evolusi bahasa Melayu dari masa silam hingga menjadi bahasa yang kita kenal sekarang. Mari kita simak penjelasan dari Profesor Amerika ini. Sama-sama kita saksikan ya. Tidak ada dokumentasi sebelum 1511 yang dapat kita akses. Kita tidak tahu tentang bentuk bahasa maupun dialek. Bahasa dan dialek dua perkara yang berbeza. Jadi kita hanya dapat menduga berdasarkan mungkin kata-kata pinjaman yang terdapat dalam misalnya bahasa daerah. Susah kita menyusuri misalnya pengaruh bahasa Melaka terhadap dialek Melayu lain. Karena pertama kita tidak tahu sebenarnya bahasa Melayu di Melaka pada abad yang ke-15 zaman kegemilangannya itu bagaimana, kita tidak tahu. Kita cuma ada teks bertulis, jadi belum tentu itu menunjukkan penggunaan bahasa secara lisan di Melaka. Dan apalagi kita tidak mengetahui tentang varian Melayu di sekitar Melaka atau yang mungkin dipengaruhi oleh Melaka karena tidak ada teksnya. Dan kemungkinan dalam waktu yang berlalu sudah genap 500 tahun sejak zaman kegemilangannya, mungkin dialek pun sudah banyak berubah. Sudah ada yang hilang, sudah berubah, sudah ada yang muncul yang baru. Jadi artinya kita tidak dapat mengesani pengaruh dari misalnya Kesultanan Melaka terhadap dialek-dialek Melayu yang lain. Tapi kalau kita lihat bahasa daerah, walaupun tidak ada dokumentasi yang berasal dari abad yang ke-15 atau awal abad ke-16, kita boleh misalnya melihat kata pinjaman dari bahasa Melayu ke dalam bahasa daerah yang mungkin menunjukkan tanda bahwa ini peminjaman yang sebelum abad ke-17. Dan misalnya saya pernah buat penelitian tentang salah satu bahasa yang dituturkan di Pulau Ambon, kira-kira 3.000 km dari sini, di Provinsi Maluku di Indonesia Timur. Jadi dalam bahasa Asilulu, kata-kata pinjaman dari bahasa Melayu yang baru masih mengekalkan huruf B misalnya, atau huruf-huruf tertentu yang dulu tidak ada di dalam bahasa itu. Jadi misalnya bahasa Asilulu tidak memiliki huruf B, hanya huruf P. Jadi kalau kata-kata yang baru dipinjam misalnya dari bahasa Indonesia atau pada abad ke-17 dari bahasa Portugis atau pertengahan abad ke-16 bahasa Portugis juga seperti bendera dan sebagainya, itu akan kita lihat huruf B. Tetapi kata-kata lain yang mungkin dipinjam dari bahasa Melayu sebelum pertengahan abad ke-16, apalagi abad ke-17, jadi katakanlah sebelum tahun 1540 kita akan menemukan beberapa perkataan yang tidak memperlihatkan kata B, bunyi B dalam kata yang biasanya ada B. Contohnya misalnya dalam bahasa Asilulu, Puka berarti hari raya. Orang Asilulu, orang Islam sudah ratusan tahun. Jadi Puka artinya hari raya ataupun membuka puasa. Jadi ini kata pinjaman dari bahasa Melayu, dari kata buka. Jadi dan ini kata pinjaman yang lama karena pertama huruf B tidak dipakai karena dalam bahasa Asilulu asal tidak ada huruf B. Cuma dalam kata pinjaman yang baru. Jadi buka jadi buka. Dan semantiknya juga berubah sedikit. Jadi memang artinya buka puasa, hari raya, dan kalau mengalami afiksasi dalam bahasa Asilulu, buka bisa menjadi papukat, itu makanan untuk buka puasa. Oke, jadi ini tandanya bahwa ada kata pinjaman dari bahasa Melayu sebelum awal abad ke-16. Artinya
mungkin sebelum Melaka ditakluki oleh Portugis tahun 1511. Jadi artinya kalau disusuri bahasa-bahasa daerah di Indonesia misalnya, dapat kita melihat pengaruh dari bahasa Melayu dalam bentuk kata pinjaman yang sudah dipinjam pada zaman purba, pada zaman sebelum ada dokumentasi maksud saya. Jadi mungkin pada abad yang awal abad ke-16 atau akhir abad ke-15, karena Pulau Ambon terlibat dalam perdagangan cengkeh dan juga pala. Jadi itulah pengaruh mungkin dari bahasa Melayu. Tapi yang menarik ini, kebanyakan kata pinjaman yang memperlihatkan unsur-unsur tua ini, kebanyakan kata-kata ini berkaitan dengan agama Islam. Jadi artinya walaupun orang yang membawa agama Islam ke sana mungkin terlibat dalam perdagangan atau hanya menumpang di kapal perdagangan yang berlayar ke sana, saya kira pengaruh dari agama Islam pada zaman kegemilangan Melaka lebih besar dari pengaruh dari kata-kata yang berkaitan dengan perdagangan. Itu satu tanggapan saya. Sebab kalau kita fokus kepada kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan, jangan kita lupa peranan Kesultanan Melaka dalam hal syiar agama Islam. Dan ini dapat saya buktikan melalui satu bahasa daerah yang saya kenal di Indonesia Timur, bahasa Asilulu. Jadi Sobat Maju, menurut Profesor James Collins, ini tentang asal-usul bahasa Melayu pada zaman lampau masih merupakan misteri yang belum dapat dipastikan dengan jelas. Nah, bagaimana pendapat kalian? Ya, demikian sahabat semua, sudah sama-sama kita saksikan berkenaan dengan penjelasan dari seorang profesor dari Amerika yang merupakan seorang pengajar bahasa Indonesia, yang mana beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya bahasa Melayu itu sampai sekarang secara detail ya, secara jelas, secara tegas itu belum ada yang mampu menjelaskan asal-usul dari bahasa Melayu itu sendiri. Namun demikian, kembali pada kita semua, mungkin kita punya referensi lain ya, itu sah-sah saja. Demikian sahabat semua, terima kasih kebersamaannya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.